Pengukuran antropometri atlet. Tujuan pengukuran antropometri atlet adalah untuk memantau status gizinya. Jenis pengukuran antropometri atlet antara lain adalah berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, dan komposisi tubuh. Komposisi tubuh dinilai dengan mengukur komponen-komponen badan manusia, seperti jaringan lemak, otot, muskularitas tulang, dan kadar air dalam tubuh. Salah satu penerapan dari antropometri atlet adalah somatotype. Somatotype atau bentuk tubuh adalah keadaan tubuh dari seseorang yang pada awalnya sangat menentukan atau cocok karena sangat memungkinkan untuk melakukan aktivitas terhadap suatu cabang olahraga. Somatotype digunakan untuk menjelaskan dan membandingkan atlet di beberapa tingkat kompetisi yang berbeda. Mengelompokkan perubahan fisik selama pertumbuhan, umur, dan latihan. Membandingkan bentuk laki-laki dan perempuan yang relatif. Dan sebagai alat dalam analisis gambaran tubuh. Komponen somatotype antara lain berat badan, tinggi badan, lipatan lemak triceps, subscapular, supraspinal, dan calf. Pengukuran tulang bipicondylar humerus, bipicondylar femur, dan dua lingkar ekstremitas upper arm girth dan calf girth. Alat yang dibutuhkan dalam pengukuran somatotype yaitu timbangan digital, mikrotoa, skinfold caliper, spreading caliper atau sliding caliper atau pantograf, dan Matlin. Pengukuran berat badan. Pengukuran berat badan dapat dilakukan dengan meminta subjek untuk melepaskan alas kaki dan aksesoris yang digunakan serta barang yang dibawa. Kemudian meminta subjek untuk naik ke atas timbangan, kemudian berdiri tegak pada bagian tengah timbangan dengan pandangan lurus ke depan. Memastikan subjek dalam keadaan rileks dan tidak bergerak-gerak. Catat hasil pengukuran sebanyak 3 kali lalu di rata-rata. Pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan dapat dilakukan dengan cara mempersilahkan subjek untuk berdiri tepat di bawah mikrotoa. Memastikan subjek berdiri tegap, pandangan lurus ke depan, kedua lengan berada di samping, dan posisi lutut tegak serta telapak tangan menghadap ke paha. Pastikan kepala, punggung, pantat, betis dan tumit menempel pada bidang vertikal. Turunkan mikrotoa hingga mengenai atau menyentuh rambut, namun tidak terlalu menekan. Lalu, lihat hasilnya dengan cara tegak lurus. Pengukuran triceps. Lokasi ini terletak di pertengahan antara bahu dan sendi siku. Berada di tengah garis yang dibentuk prosesus akromion dan olecranon. Lokasi pengukuran ditentukan saat siku ditekuk, sedang saat pengukuran, lengan tergantung bebas. Lipatan diambil dari arah vertikal pada tengah lengan belakang. Pengukur berada di belakang responden, dan validasi pengukuran dilakukan 3 kali lalu di rata-rata. Pengukuran subscapular. Lokasi ini ada di bawah bahu,
lipatan diambil dengan sudut 45 derajat, berada 1 cm di bawah sudut yang dibentuk tulang skapula. Lokasi dapat dirasakan dengan menempatkan telapak tangan responden di belakang punggung. Validasi pengukuran dilakukan 3 kali, lalu dirata-rata. Pengukuran supra-iliaka. Lokasi ini tepat di atas puncak iliaka atau krista iliaka pada garis midaksila. Tonjolan besar pada tulang panggul sedikit di depan sisi pinggang. Lipatan diambil secara diagonal. Subjek berdiri tegak, tangan tergantung bebas. Pengukur mengambil lipatan lemak pada posterior garis midaksila dan melakukan pengukuran pada anteriornya. Validasi pengukuran dilakukan 3 kali, lalu dirata-rata. Pengukuran lipatan medialis betis. Pengukuran diambil secara vertikal pada lipatan kulit betis medialis. Subjek berdiri santai dengan kaki kanan ditempatkan pada kursi atau dudukan, sehingga dapat menyiku 90 derajat. Betis rileks dengan lipatan sejajar dan sumbu panjang kaki. Pengukuran dilakukan 3 kali dan divalidasi serta dirata-rata. Pengukuran humerus width. Pengukuran jarak antara epicondylus lateral dan medialis humerus ketika lengan diangkat horizontal ke depan dan lengan bawah ditekuk 90 derajat pada siku. Gunakan jari tengah untuk meraba epicondylus humerus, dimulai dari proksimal sampai situs. Sliding caliper ditempatkan pada sudut 45 derajat pada bidang horizontal. Atur tekanan kuat dengan jari telunjuk sampai nilai terbaca. Validasi pengukuran dilakukan 3 kali, lalu dirata-rata. Pengukuran femur width merupakan pengukuran jarak antara epicondylus medialis dan lateralis femur pada subjek duduk dengan lutut ditekuk 90 derajat. Gunakan jari tengah untuk meraba epicondylus sehingga lengan kaliper mengarah ke bawah pada sudut 45 derajat terhadap horizontal. Atur tekanan kuat dengan jari telunjuk sampai nilai terbaca. Validasi pengukuran dilakukan 3 kali, lalu dirata-rata. Pengukuran flex arm gird. Subjek mengangkat tangan kanan pada posisi horizontal. Subjek diminta untuk mengencangkan ototnya dengan mengeraskan sambil menekuk penuh sikunya sehingga membentuk sudut 90 derajat atau serupa tangan mengepal. Testor melakukan pengukuran berada pada bagian lingkar yang paling besar. Dengan 3 kali pengulangan, lalu dirata-rata. Pengukuran calf gird. Subjek berdiri dengan berat seimbang pada kedua kaki. Pengukur mencari lingkar betis maksimal. Lingkaran betis maksimal adalah ukuran terbesar yang didapatkan dengan pita pada sudut kanan dari sendi tulang kering. Tandai ketinggian ini pada aspek medialis untuk pengukuran lipatan kulit. Validasi pengukuran dilakukan 3 kali, lalu dirata-rata. Setelah melakukan pengukuran komponen 1, 2, dan 3, langkah selanjutnya yaitu adalah melakukan perhitungan dengan rumus untuk mencari endomorf, nilai mesomorf, dan nilai ektomorf.
Jika sudah ditemukan nilai endomorf, mesomorf, dan ektomorf, kita dapat menyimpulkan somatotype pada tubuh responden atau atlet.